Shalom semuanya, selamat pagi. Apa kabar? Pasti luar biasa. Sebagai anak-anak Tuhan yang dikasih oleh Tuhan, pasti semuanya dalam keadaan baik. Ya, terima kasih Bu Esti yang sudah memberi kesempatan buat saya. Saat ini mari kita sama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Nah, saya bawakan dengan tema transformasi. Apa itu transformasi? Transformasi itu adalah perubahan, satu perubahan, di mana proses perubahan itu dari manusia lama menjadi manusia baru. Saya bawa ilustrasikan tentang kupu-kupu. Sebelum jadi kupu-kupu, pasti menjadi ulet dulu ya. Udah ulet, baru kepompong, dari kepompong baru jadi kupu-kupu. Kalau kita lihat ulet, kayaknya jijik ya. Siapa yang berani di sini pegang ulet? Kalau saya tuh nggak berani, aduh jijik dah. Ulet itu menggambarkan manusia lama kita. Siapa kita sebelum kita mengenal Tuhan Yesus? Siapa kita sebelum kita benar-benar mengenal akan firman Tuhan? Ya, jadi kalau kita lihat ya, kalau kita lihat ke belakang, sebelum kita mengenal Tuhan, sebelum kita mengenalkan firman Tuhan, mungkin kita menjadi orang yang arogan, menjadi orang yang nggak baik, pembohong, pencuri mungkin, ya, atau mungkin juga sebagai manusia yang benar-benar jahat ya. Tapi itu manusia lama kita. Nah, saat kita mengenal Tuhan pasti ada perubahan. Nah, ini ilustrasi ulat, kepompong, dan kupu-kupu. Itu saya bawakan satu tokoh dalam Alkitab namanya tuh Paulus. Paulus sebelum menjadi kupu-kupu ya, dia sebagai ulat yang kalau kita lihat ya gimana Paulus itu orangnya jahat ya. Dia tuh pembunuh, dia tuh membunuh orang-orang Kristen yang ikut Tuhan itu sama dia dikejar, dicari, dipenjara gitu. Tapi saat dia ketemu dengan Tuhan Yesus, saat Tuhan Yesus panggil Paulus, saat itu Paulus berumur 30 tahun saat Tuhan menampakkan dirinya pada Paulus. Kita lihat ya, Paulus saat dia mengalami satu panggilan daripada Tuhan, dia termasuk itu menjadi kepompong. Proses daripada Tuhan itu luar biasa ya. Gimana Paulus itu dia mengalami satu penderitaan. Dia memberitakan kabar baiknya, mengalami satu penderitaan, dia dipenjara, dikejar. Tapi kita lihat dengan Paulus, dia sudah ada perubahan dalam proses kepompongnya itu. Dia menjadi kupu-kupu dan kupu-kupu itu menjadi indah. Kalau kita lihat ya dengan perjalanannya Paulus, dia itu menulis kitab yang paling panjang. Dia 13 kitab ya yang dia tulis. Jadi kita sangat percaya ya kalau saat kita itu di dalam kita sebagai ulat yang belum kenal Tuhan, di saat kita sebagai kepompong kita lagi diproses. Sama Paulus juga diproses. Nah, proses kepompong itu kita nggak boleh. Kalau kepompong ini ya kita kan nggak boleh gunting, karena kalau misalnya ceritanya kita tuh mau gunting supaya lebih cepat kupu-kupunya itu keluar, supaya cepat. Justru itu yang akan membuat kupu-kupu itu mati. Jadi setiap proses itu ada waktunya Tuhan. Setiap proses itu nggak bisa pengen ya udah proses ini jangan lama-lama. Udah deh jadi kupu-kupu, itu nggak bisa. Semua proses harus kita lewati. Semua proses itu harus kita jalani. Sebenarnya kalau kita lihat lagi, proses itu akan membuat kita tuh dewasa. Proses akan membuat kita juga berhikmat. Proses juga yang akan membuat kita menilai mana yang baik dan mana yang tidak. Melalui proses kita menjadi kuat. Kalau secara otot itu kita menjadi kuat. Jadi melalui proses kita akan menjadi lebih bijaksana di dalam menghadapi setiap keadaan. Kita lebih bisa
memilah mana yang baik, mana yang tidak, atau memang apa yang harus kita katakan, apa yang harus nggak perlu kita katakan. Itu semua melalui proses yang kita hadapi. Namanya proses itu nggak ada yang enak. Proses itu yang membuat kita tuh harus menanggalkan daging kita. Proses itu yang membuat kita tuh sakit. Proses itu membuat kita tuh menderita. Tapi proses itu yang membuat kita tuh baik, dewasa. Ya. Sama contohnya ya, kayak misalnya umpamakan Paulus ya. Paulus saat dia jadi kepompong, proses itu dia cukup lama ya. 30 tahun dia harus mengalami proses itu. Dari dipanggil Tuhan, umur dia 30, saat dia meninggal, dia umur 60. Selama 30 tahun dia harus mengalami proses itu. Saudara bisa baca setiap kitabnya ya. Itu melihat perjalanan Paulus itu nggak ada yang enak. Tapi itu juga yang dialami oleh kita. Tapi proses kita tuh nggak seberat seperti yang Paulus alami. Proses yang kita hadapi itu boleh dibilang mungkin seberapa persennya dari yang Paulus hadapi. Paulus menderita cukup lumayan ya, harus ke sini, harus ke sana. Terlebih lagi kalau zaman dulu kan kalau kita mau ke satu kota ke kota yang lain itu nggak ada kendaraan, nggak ada mobil, dia harus jalan kaki. Jadi setiap kita mengalami proses itu, anggap semuanya itu sesuatu hal yang baik. Kalau kita lihat ya, kayak Paulus udah jadi kupu-kupu, semua yang dia tulis di Alkitab itu yang membuat kita tuh jadi penuntun setiap firman. Karena apa yang dihadapinya itu, apa yang dia tulis, sekalipun dia di dalam penjara, dia tetap menulis firman Tuhan. Itu yang saat ini kita selalu baca, yang selalu saat ini kita renungkan. Itu menjadi kupu-kupu yang menjadi teladan. Jadi perjalanan Paulus itu benar-benar yang jadi teladan, yang kalau kita lihat secara fisiknya Paulus, kita lihat secara fisiknya kupu-kupu itu cantik, indah, berwarna-warni, dan melalui kupu-kupu itu kita bisa belajar ya untuk tampil kita cantik, untuk kita tampil baik, untuk kita tampil megah. Itu pasti ada proses yang harus kita lewati. Itu kalau kita lihat karakter Paulus dengan prosesnya itu, dia memiliki kegigihannya, kesabarannya, keberaniannya, dan kerendahan hati. Dan dia itu sifatnya itu tidak kena untuk kompromi. Jadi kita di sini kita belajar ya, gimana proses Paulus begitu luar biasa sampai dikenang sampai saat ini. Nah, demikian juga kita pun hidup sama, kita juga lagi diproses. Tapi kita harus percaya, kita itu sebagai anak Tuhan, kita tuh tidak sendiri. Kita selalu ada Tuhan Yesus, ada Roh Kudus sebagai pelindung, penghibur, penuntun atas kita semua. Kita nggak sendiri. Jadi kita untuk mengalami satu perubahan, kita harus mengubah dari pola pikir kita, cara pandang kita, cara kita mendengar, cara kita berkata-kata, itu menunjukkan kita tuh siapa. Kalau kita masih seperti ulat, walaupun kita masih kita udah kenal Tuhan udah cukup lama, tapi kita masih pikirannya negatif, kita masih kata-katanya kasar, kita masih senang bergosip, kita masih cepat tersinggung, berarti kita belum melewati proses ini, kita masih memberontak. Nah, justru kalau kita ikut Tuhan, kita harus memiliki karakter seperti Tuhan Yesus. Perjalanan Tuhan Yesus juga nggak mudah. Kadang diusir di kotanya sendiri, tapi dia nggak tuh mengumpat. Malah salah satu muridnya juga mengkhianati, tapi dia nggak marah tuh. Ya. Kita yang sebagai anak-anak yang sudah dipilih oleh Tuhan, mari kita juga serupa dan segambar seperti Yesus. Kita melihat teladannya Yesus, kita melihat teladannya Paulus. Ya. Nah, supaya kita terus bisa
untuk mengalami satu perubahan dengan iman, dengan semangat, dengan percaya. Kita lihat yuk di Mazmur 139 ayat 13-14. Saya bacakan ya. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tuhan sudah memilih kita dari masa kandungan. Tuhan sudah membentuk kita sampai kalau mau dilihat di ini dikatakan ajaib. Tuhan membentuk kita tuh dalam masa kandungan tuh ajaib. Segalanya itu sempurna ya. Jadi kita harus punya iman. Kita sudah dipilih dari masa kandungan. Ya, udah kita buka lagi di Roma 8 ayat 30. Saya bacakan ya. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga yang dibenarkannya, dan mereka itu juga dimuliakannya. Berarti kita sudah dipanggil dari masa kandungan ibu, dan kita sudah ditentukan dari semula. Kita sudah dipanggil, dan kita sudah dibenarkan, dan kita sudah dimuliakan. Kita harus punya iman itu. Kita lihat lagi di Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging ada hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Yesus sudah berkorban buat kita, menebus dengan darahnya, dan kita diselamatkan. Kita dipindahkan dari tempat yang gelap ke tempat yang terang. Kita harus punya iman itu. Dan satu lagi ya, di Yesaya 43 ayat 4. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Jadi kita percaya ya, kita semua sudah dipanggil, sudah ditentukan, sudah dibenarkan, sudah dimuliakan. Kalau saat ini kita ngadapin proses apapun juga, itu enak apa enggak enak, itu salah satu proses untuk kita dewasa. Dan kita harus punya iman. Kita harus punya iman dan tetap semangat bahwa kita tidak sendiri. Ada Yesus yang selalu mendampingi kita. Ada Yesus yang tidak pernah meninggalkan kita. Ada Yesus yang selalu memegang tangan kita. Kita nggak perlu takut. Selama kita bersandar pada Tuhan, selama kita intim bersama Tuhan, selama kita mengandalkan Tuhan, semuanya pasti kita bisa lewati. Terlebih lagi setiap Zoom ya, kita selalu diingatkan firman itu yang akan memberikan kita kekuatan. Mungkin tanpa kita sadari, itu sebetulnya kekuatan supranatural. Kita nggak sadari, tapi kita bisa lewati hari-hari dengan, oh kok bisa lewat ya? Oh kok bisa lewat ya? Ada orang yang menfitnah, kok kita bisa mengampunin ya? Ada orang yang gimana-gimana terhadap kita, tapi kita, oh ya udah deh, mungkin dia tidak mengerti. Jadi kita itu, kalau kita ada keintiman bersama Tuhan, kita pasti selalu berpandangannya positif. Kita akan selalu berpikir positif. Kita tidak akan mereka-reka segala hal-hal yang jahat. Jadi kita harus buat satu perubahan dalam diri kita. Tahun 2026 bukan hal yang baik. Tapi selama kita masih ada waktu dan kesempatan, mari kita buat satu perubahan dari pola pikir kita. Selalu pikiran kita selalu positif. Jangan mereka-reka hal-hal yang negatif. Perasaan kita juga jangan gampang emosi, kesel, marah, atau mengasihani diri. Itu yang akan menjatuhkan iman kita. Kalau perasaan kita terus main, kita susah untuk bangkit. Tapi kalau perasaan kita yakin, oh ya, saya percaya ada Yesus yang selalu mengasihi kita. Sekalipun orang sekeliling kita tidak mengasihi kita, tapi ada Yesus yang mengasihi kita. Itu perasaan kita harus lawan. Jangan melok gitu. Jangan dikit-dikit mengasihani diri ya. Kayaknya aduh saya nggak bisa apa-apa. Kok saya diginiin, kok saya digituin. Itu yang membuat kita tuh menghambat untuk kedewasaan kita. Berubahlah dalam perbuatan kita. Seperti di Roma 12 ayat 2. Jangan sama seperti
eh, dunia ini ya. Karena kalau dunia ini kan semua tuh senangnya hura-hura. Roma 12 ayat 2 saya bacakan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manalah kehendak Allah dan apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Jadi kalau saat kita intim bersama Tuhan, kita akan diberi kepekaan, kita akan kayaknya mungkin untuk hal-hal dunia itu mungkin kita akan dulu mungkin satu kesukaan, tapi mungkin sekarang itu tidak menjadi kesukaan. Jadi kita bisa melihat perubahan diri kita sendiri. Ya. Nah, kita juga harus ada perubahan di dalam cara kita melihat, cara kita memandang. Itu di Lukas 11 ayat 34 sampai 36. Saudara boleh catat ya. Jadi apa yang kita lihat itu jangan semudah untuk kita menghakimi, melihat kelemahan orang. Nah, itu kan kehidupan kita sehari-hari. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita pikirkan, dan apa yang dalam hati kita. Hati kita apakah memang masih ada kekesalan, kecewaan, kemarahan, kepahitan, atau dendam. Nah itu kita harus buang, sampah-sampah itu harus buang. Kalau itu semua tidak buang, kita nggak akan ada mengalami satu perubahan. Jadi di dalam kepompongnya itu akan terus lama, nggak akan jadi kupu-kupu. Jadi ayo, mumpung masih tahun 2026, masih awal, kita buat satu transformasi dalam diri kita. Saya juga terus masih belajar. Saya masih belajar untuk memiliki penguasaan diri, untuk kita lebih memaklumi, untuk kita lebih ya udahlah, mungkin mereka tidak mengerti akan masalah kita. Kita lebih lebih let's go gitu kan. Ya udah, kalian mau nganggap gimana silakan aja. Yang penting kita tetap benar di hadapan Tuhan. Yang penting kita tetap jalan dalam kebenaran Tuhan, supaya kita juga tidak terhamirkan hati kita, supaya pikiran kita juga sampai tidak terhamirkan dengan masalah keadaan di luar sana. Jadi ayo kita sama-sama buat satu perubahan supaya kita hidup ada dalam perkenanan Tuhan, supaya kita memiliki karakter, integritas, dan tanggung jawab yang baik, supaya kita juga menjadi berkat karena hadirmu penggerak perubahan. Kalau kita tidak mengubah ini semua, gimana kita bisa mengubah orang-orang sekitar kita? Gimana kita menjadi penggerak perubahan untuk lingkungan kita? Jadi kita semua, ayo kita sama-sama belajar. Karena yang namanya proses itu sampai selama kita hidup, proses itu masih tetap ada. Proses itu akan berhenti saat kita sudah ada di 2x1. Jadi saudara harus tetap kuat, saudara harus tetap optimis, saudara harus tetap semangat. Karena kalau kita masih masih memakai perasaan kita yang belum kita tanggalkan, kita nggak akan lulus dalam ujian. Karena hidup ini ada ujian. Dan yang namanya ikut Tuhan itu harus pikul salib, sangkal diri. Pikul salib itu melepaskan kenyamanan dunia, meninggalkan kenyamanan dunia. Dan sangkal diri itu menanggung penderitaan, mematikan keinginan dunia, memaafkan sekalipun kita tidak salah, mengatakan ya pada kehendak Tuhan, mengatakan tidak kepada dosa. Itu memang gak mudah untuk sangkal diri, tapi kita bersama dengan Roh Kudus yang memampukan kita. Saat kita mau hidup dalam kebenaran, saat kita mau hidup di dalam kebenaran daripada firman Tuhan, kita pasti dikuatkan, kita pasti dimampukan. Karena kita tidak sendiri, ada Roh Kudus yang menolong kita. Ya, kita lihat lagi ini ya, ayat yang Filipi 3 ayat 13b sampai 14. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ya, kita harus mengejar dan kita lihat ke depan.
Setiap kita pasti ada rencana Tuhan. Setiap kita sudah dilukis di tangannya Tuhan. Kita mau jadi apa yang harus kita alami, apa yang harus kita hadapi, kita harus menjadi seseorang seperti gimana, itu sudah ada dalam rancangan Tuhan. Jadi kita mah tinggal menjalankan saja. Jadi kalau kita lihat di Filipi 3 ayat 13b sampai 14, aku melupakan apa yang ada di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Saya sangat bersyukur ya kalau saya tuh dipanggil oleh Tuhan, diberi kepercayaan, walaupun mulai dibilang saya tuh nggak bisa. Kadang tuh ada rasa minder, takut, malu. Tapi saya percaya kalau Tuhan sudah milik, kita tinggal lakukan aja. Kita tinggal bergerak dan kita tahu tujuan akhir kita yaitu mahkota kehidupan. Kalau kita lulus dalam ujian ini, kita akan memperoleh mahkota kehidupan. Dan kita akan menjadi seperti kupu-kupu. Kupu-kupu yang cantik, yang enak dilihat, yang apa tuh kalau kita lihat kupu-kupu ya, dalam satu kupu-kupu itu banyak warnanya. Itu yang membuat kupu-kupu itu cantik. Sama, kita semua pun akan menjadi kupu-kupu. Kupu-kupu yang cantik, yang dipakai oleh Tuhan luar biasa untuk menjadi terang, menjadi berkat, dan juga membawa jiwa-jiwa. Karena tahun-tahun ini ada hari-hari yang jahat. Kita harus punya belas kasihan untuk jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan. Kita harus menjadi pendoa syafaat untuk jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan. Terlebih lagi untuk saudara-saudara kita yang belum sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Biarlah kita menjadi pendoa syafaat. Dan kita tuh kalau dipanggil oleh Tuhan, berarti Tuhan punya rencana yang besar. Makanya kepompong, proses itu kita hadapi. Jangan mengeluh, jangan bersungut-sungut. Dengan kita bersungut-sungut, dengan kita banyak mengeluh, itu proses tambah lama. Tapi kalau kita tetap mengucap syukur, Tuhan Engkau baik, Engkau baik. Sekalipun saya mengalami hal yang tidak enak, pasti di balik itu semua Tuhan punya rencana yang besar. Jadi kita harus punya iman. Jadi iman itu yang akan membuat kita tuh tetap semangat. Iman itu yang membuat kita tuh terus maju ya. Tapi kalau kita terus melihat diri kita, perasaan kita, aduh kok saya disakitin terus, kita nggak akan maju. Akhirnya roh mengasihani diri itu yang menghambat untuk kita menjadi dewasa. Jadi setiap kita pasti mengalami proses. Kalau prosesnya berat, berarti kita akan menjadi orang yang lebih hebat. Kalau kita nggak ngalamin proses, berarti kita itu anak-anak gampangan. Jadi bersyukurlah kalau saat ini kita mengalami proses yang membuat kita capek, lelah, kesel, kecewa. Tapi biarlah itu kita hadapin dengan ucapan syukur. Kita tetap percaya ini semua kita hadapi untuk kita lebih lagi memandang segala sesuatunya dengan positif. Kalau kita memandang dengan negatif, ya jadilah negatif. Kalau kita memandangnya positif, jadilah positif. Jadi mari kita sama-sama ya mengenal Tuhan lebih intim lagi, menggali firman, dan ayat yang terakhir Matius 6 ayat 33. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kita harus mencari Tuhan pagi-pagi, kita harus cari Tuhan dulu. Maka yang lainnya itu Tuhan akan tambahkan. Tuhan akan tambahkan saat karakter kita baik. Tuhan akan tambahkan kita, Tuhan akan bawa kita naik saat karakter kita baik. Kalau karakter kita masih belum, saat Tuhan bawa ke atas, kita akan menjadi terhilang. Kita akan menjadi sombong. Kita akan merasa inilah aku. Tapi kalau kita mengalami semua proses dengan hati yang lapang, kita tetap mengucap syukur. Nah, kepompong itu
saat waktunya akan menjadi kupu-kupu. Jadi kita percaya selama kita masih ada di bumi, proses itu tidak akan hilang. Setiap kita pasti mengalami proses. Dengan kita lebih dewasa, proses kita juga akan lebih besar. Saat Tuhan pakai kita akan naik, pun itu juga proses akan lebih besar. Tapi kita lihat memandangnya. Proses itu kita mau pandangnya seperti apa? Positif apa negatif? Kalau kita positif berarti kita lulus dalam ujian. Nah itu aja. Saya sangat terberkati dengan ilustrasi ulat, kepompong dan kupu-kupu. Itu Tuhan kasih saya itu tadi pagi itu apa tuh kupu-kupu itu. Jadi saya tuh cepat cari ayatnya apa ya. Oh ya Paulus itu. Itu Paulus kan satu teladannya buat kita. Gimana dia menulis 13 kitab ya di dalam Alkitab kita. Jadi benar-benar kita belajar banyak dengan yang terdahulu sudah mengalami proses. Biarlah kita juga belajar supaya kita juga tetap lulus, supaya kita juga tetap berkenan di hadapan Tuhan. Itu aja, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan.